Hai Dazzlover, welcome back to Tatsuma dan masih bareng Rahma as a guide for Tatsuma content dan masih bareng Blisuma juga as a man behind the concept. Kita masih membahas putaran gadget dan kali ini Rahma bakalan ngasih tahu kalian nih beberapa alasan kenapa sih harus bungkus si Redmi 10. Karena beberapa minggu yang lalu Rahma udah unboxing si Redmi 10 ini yang Rahma dapetin di flash sale Lazada di harga 2,4 juta dan dirilis pada bulan September lalu. Apa aja sih alasan harus beli si Redmi 10 ini? Check this out. Poin pertama yaitu pastinya desainnya nih. First impression orang kalau lihat HP itu pasti desain ya. Dan menurut aku sendiri ini untuk si back covernya terutama dia ada perpaduan warna agak pink gitu. Dia juga kelihatan kayak hologram gitu, ada birunya, ada silver. Apalagi kalau dia kepantul cahaya itu looknya eye-catching banget. Ditambah lagi sama kameranya yang dia kayak HP-HP kekinian sekarang desain kameranya. Tapi emang first impression aku kayak ini gede banget sih kameranya, tapi setelah dipakai seminggu jadi oh enggak sih, ternyata nggak gede-gede banget dan malah looknya bagus gitu, apalagi pas mirror selfie gitu, mirror foto. Dan untuk di depannya sendiri dia pakai Infinity O display ya, walaupun bezelnya yang lumayan tebel, nggak tipis-tipis banget, tapi menurut aku masih aman sih, ngeganggu gitu. Nah, yang kedua yaitu dari sisi displaynya nih. Untuk displaynya sendiri dia mengusung refresh rate 90Hz yang jadi poin plus tersendiri dari si Redmi 10 ini karena dia ngasih pengalaman scrolling yang smooth banget untuk browsing dan apalagi YouTubean, sosial media yang mungkin kayak gini tuh kayak halus gitu loh, nggak patah-patah. Terus terlebih lagi dia untuk main game dengan refresh rate 90Hz, kemudian dia dilengkapi juga dengan chipset MediaTek Helio G88. Jadi dia untuk performa main gamenya masih mumpuni ya, dan apalagi skor Antutunya masih ada di angka 240 ribuan. Next yaitu dari segi UI-nya nih. Untuk si Redmi 10 ini dia dibekali dengan Redmi UI 12.5 yang mungkin udah familiar ya, dari si pengguna Redmi sendiri pasti udah gimana ya? Udah nggak asing lagi nih sama si MIUI 12.5 ini. Dan si MIUI 12.5 ini easy to use dan kayak fitur juga. Dia kalau dilihat-lihat sekilas mirip sama iOS, tapi ada perbedaan di orientasi UI-nya beberapa. Dan si MIUI 12.5 ini juga ada beberapa fitur yang menarik dan sangat useful, bukan cuman keren-kerenan aja, kayak video toolbox yang bisa kita gunakan untuk nonton YouTube walaupun dalam kondisi HP-nya mati. Jadi videonya tuh tetap nyala gitu loh. Nah, tuh. Jadi kekunci, tapi YouTube-nya masih jalan. Nah, selain toolbox, ada juga yang namanya floating windows. Jadi kita bisa multitasking sambil dengerin YouTube. Coba aku nyalain YouTube-nya. Nah, ini udah ke play. Kalian juga bisa sambil buka aplikasi yang lain dengan fitur floating window yang aku bilang. Aduh, ini gimana sih? Nah, ini. Jadi mau buka Facebook misalkan. Jadi tetap bisa gitu di satu layar yang sama. Itu menurut Rahma useful banget sih. Dan untuk sebuah handphone di harga 2 jutaan, kedua fitur tadi menurut aku masih lumayan jarang ya ada, dan si Redmi 10 ini udah ada dua fitur tadi di harga 2 jutaan. Sebenarnya alasan di atas tadi bakal lebih valid lagi kalau misalkan kita bawa si Redmi 10 ini yang varian RAM-nya 4GB dengan memori internal 64GB dengan harga 2 jutaan di marketplace per bulan Oktober ini. Jadi dia di harga 2 juta. Kalau yang ini dengan RAM 6GB dengan memori internal 128GB di harga 2,4 jutaan, kayaknya masih banyak handphone-handphone lain yang ngasih fitur yang lebih worth dari segi value lah ya. Bakal lebih banyak lagi sih, tapi kalau misalkan kita emang yang 4GB RAM-nya dengan memori internalnya yang 64GB itu bisa kebilang valid sih, karena dia bisa ngasih desain yang stylish dan dia juga bisa ngasih refresh rate 90Hz dan chipset yang masih mumpuni untuk main game. Untuk faktor lainnya mungkin ini bukan alasan untuk beli ya, karena dari performa chargingnya sendiri itu terbilang standar biasa aja, dan ketahanan baterai yang masih tahan untuk dipakai seharian, terus display yang juga standar, dan dari segi kamera sendiri hasilnya yang standar juga sih, bisa dibilang biasa aja, dan kalian juga bisa lihat hasilnya berikut ini.
Untuk penggunaannya sehari-hari masih aman, scrolling Instagram, gaming juga aman, dan ditambah lagi fitur-fiturnya yang kayak floating window, sama ada juga tadi ada video toolbox yang bikin user experience-nya lebih baik lagi. Oke, itu dia beberapa alasan dari Rahma setelah penggunaan beberapa minggu yang mungkin bisa kalian jadi referensi. Harus bungkus si Redmi 10 ini atau enggak sih? Mau pilih yang 4GB RAM-nya atau yang 6GB? So, buat test lover semua yang mau bungkus si Redmi 10 ini bisa banget melalui link pembelian di description box kita. Thanks for watching, jangan lupa like dan juga subscribe. Don't forget to turn on notification biar nggak ketinggalan notif terbaru dari Tatsuma. Akhir kata, bye dan see you next time.